Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh segenap DKM Masjid Al-Insan, para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini saya akan membacakan dan melanjutkan tentang materi kandungan dua kalimat syahadat. Ya. Kita sudah membahas tentang syurutus syahadah di bagian bab ilmu, bab mengilmui. Dari kalimat asyhadu Allah, ya, yang menjadi rukun an-nafi, rukun penolakan. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang harus ditiadakan? Kita sudah bahas ada 4 ya yang harus ditiadakan. Yang pertama adalah al-alihah, yang kedua ada al-andad, yang ketiga ada al-arbab, yang keempat ada at-taghut. Nah, ini 4 sudah kita bahas. Nah, kemudian yang berikutnya kita memasuki makna ilah, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna ilah. Asyhadu ala ilah. Nah, ilah, nah, makna ilah, ya. Pembahasan tentang kata ilah dalam kalimat syahadat, ya. Di mana kata ilah ini memiliki makna al-ma'bud, ya. Ilah ini memiliki makna al-ma'bud, yang artinya apa? Yang diabdi atau yang diibadahi, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-ma'bud al-haqq. Nah, itu Allah, ya. Allah itu adalah al-ma'bud al-haqq, ya. Apa itu? Yang benar untuk diibadahi secara mutlak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedudukan ilah yang lain adalah apa?
al-ma'budal batil. Ya. Jadi yang salah untuk diibadahi. Nah, ini hati-hati ya. Ada kedudukan ilah yang lain yang namanya ada al-ma'budal batil. Yang salah yang diibadahi. Hati-hati ya. Niatnya kita beribadah kepada Allah, tetapi apa? Ada ilah-ilah selain Allah. Akhirnya apa? Salah dalam penempatan ibadah. Ya. Sehingga apa? Bisa merusak nilai syahadat kita. Ya. Nah, di dalam kitab, di dalam buku Al-Islam, ya, yang ditulis oleh seorang ulama, Said Hawa, ya, di mana di dalamnya memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan makna ilah. Ya. Ya. Jadi di dalam buku tersebut beliau menjelaskan perkara-perkara yang termasuk dalam kata ilah itu. Ya. Seorang ulama Said Hawa di dalam buku Al-Islam, ya, di dalam buku tersebut beliau menjelaskan perkara-perkara yang termasuk dalam makna ilah. Makna yang pertama, ya, makna ilah yang pertama, la mutmainna ilaihi illallah. Ya. Sumber ketenangan, ya, atau tidak ada yang dapat memberikan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna ilah yang pertama menurut Said Hawa, yaitu sumber ketenangan atau apa? Tidak ada yang dapat memberikan ketenangan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang termasuk kategori makna ilah adalah sumber ketenangan. Ya. Artinya apa? Ketika di dalam kehidupan seorang muslim meyakini ada yang dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka sadar atau tidak sadar seperti itu berarti telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai ilah. Ya. Jadi kalau ada sumber ketenangan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan seorang muslim itu apa? Ya. Ada sesuatu yang menjadi sumber ketenangan, ya. Sebagai apa? Sebagai ilahnya itu. Ya, jadi sikap seperti itu berarti apa? Telah merusak nilai syahadat seseorang. Hati-hati ya. Kalau ada di dalam keyakinan seorang muslim ada ketenangan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa merusak nilai syahadatnya. Itu hati-hati ya. Maka mereka harus dapat mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menenteramkan hati mereka dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus tertanam di dalam jiwa seorang muslim itu, ya, yang bisa menenteramkan seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita lihat nih di dalam realita kehidupannya ya. Kita lihat dalam realita kehidupannya ya. Banyak sekali dan tanpa disadari manusia menjadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu kapan? Ketika mereka menjadikan sesuatu sebagai sumber ketenangannya. Contoh apa? Ada manusia merasa tenang dengan harta yang melimpah, ada, gitu ya. Ketika dia memiliki harta yang melimpah, nah dia merasa tenang. Ketika nggak punya harta, gelisah. Ini hati-hati nih. Jadi yang menjadi sumber ketenangannya itu harta atau Allah? Nah, ini ya.
Nah, buat orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, gitu ya, dia harta nggak punya harta, dia akan tetap tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak gelisah hidupnya. Ya, saya punya temen nih, bilang, istrinya bilang ke saya, Ustaz, suami saya itu kalau di rekening ATM-nya di bawah 100 juta, saya lihat dia nggak bisa tidur, nggak tenang, gelisah hidupnya. Nah, bayangin, pejabat, kalau dilihat nomor rekeningnya di ATM-nya di bawah 100 juta, itu mulai gelisah deh, nggak tenang tidurnya. Bayangin. Jadi yang membuat dia tenang tuh hanya nilai rekening itu, ya. Dan itu realita itu, cerita. Itu orang yang sudah ngaji, Pak. Bayangin ya, sampai seperti itu. Ya, jadi dengan kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya, ya, atau merasa mendapatkan ketenangan dengan cara apa? Ada orang yang dia tenang ketika mendengarkan alunan-alunan musik. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya. Ada orang yang dia nggak perlu punya uang banyak, yang penting tiap malam megang gitar di malam di mana? Di lampu merah. Tenang dia hidupnya. Orang mau ngasih nggak ngasih dia biasa aja tuh. Yang penting dia bisa pegang gitar di lampu merah, tenang. Atau ada orang yang memang senangnya itu apa? Ya dia mendengarkan alunan-alunan musik begitu ya. Ketika berhenti dia gelisah. Nah gitu ya. Tapi ketika dia pegang alat musik, tenang banget ya hidupnya. Ya, ada yang seperti itu. Ada. Ya. Buktinya kalau malam-malam libur itu tempat maksiat ya ramai sekali itu. Dengan alunan-alunan musiknya itu. Kelihatannya seperti hidup tenang kelihatannya. Baru kelihatannya. Ya. Kita hanya melihat nampak luar kan? Kelihatannya kok orang itu tenang sekali hidupnya. Ya. Nah, ada juga orang yang merasa tenang itu kalau berkumpul dengan keluarga. Ada yang seperti itu. Ya. Bercengkrama dengan keluarga, dengan anak dan istri berkumpul begitu ya. Ada yang seperti itu. Atau ada orang yang merasa tenang hidupnya itu apa? Ketika dia datang ke tempat-tempat pariwisata. Ya. Sebetulnya salah nggak seperti? Nggak salah. Cuma kalau dijadikan satu sumber ketenangan dengan cara yang seperti itu, nah ini yang keliru, hati-hati. Ini hati-hati. Bisa menyebabkan dan bisa merusak nilai syahadat kita. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi semua perkara itu dijadikan oleh manusia sebagai pelarian mencari ketenangan hidup. Ya. Yang hatinya sedang apa? Yang hatinya sedang gundah gulana, nah, gitu ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah Pak, ternyata mereka hanya mendapatkan ketentraman yang sementara. Kalau udah nggak megang musik, ya, kembali dari tempat pariwisata, ya, hartanya hilang, mereka merasa gelisah. Artinya apa? Ketenangan yang seperti itu adalah apa? Ketenangan yang sementara sifatnya. Ya. Nah ini hati-hati. Nah akan berbeda sekali ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan berbeda sekali ketika kaum muslimin hanya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menjadi sumber ketenangan di dalam hidupnya. Ya. Meskipun tidak memiliki harta dan kedudukan, jauh dari keluarga, ya, mereka harus berhadapan dengan berbagai macam kondisi, gitu ya. Bahkan keadaan yang berat dan pelik sekalipun menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupannya, detik-detik menjelang
Ada orang detik-detik menjelang dieksekusi gitu ya, mati, tetapi ketika dia menyandarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ketenangan, maka dia hidupnya akan tetap tenang. Tahu ya, apa namanya, dulu ada bos narkoba itu, siapa namanya, kemudian dia masuk Islam tuh di Nusa Kambangan itu, siapa, Freddy Budiman. Wah, itu dia menceritakan berbagai macam apa namanya kejadian-kejadian latar belakang hidupnya. Itu gembong narkoba, bayangin, kelas kakap itu. Begitu dia mau dieksekusi, masuk Islam nih. Sebelum dieksekusi dia masuk Islam. Ya. Nah, ketika dia mau dieksekusi itu tenang sekali, seperti nggak ada masalah dalam hidupnya. Ya. Padahal waktu di luar itu dia sebagai apa? Gembong narkoba kelas kakap. Ya. Dia mendapatkan hidayah malah di dalam jeruji besi di Nusa Kambangan. Ya. Itu penjara yang super maksimum itu ya, karena harus nyebrang ke apa namanya, menyeberang lautan gitu ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, ayat yang sudah kita hafal, yang sering kita dengar ya, di dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Masya Allah ya. Jadi ketentraman yang sejati, ketentraman yang hakiki, ketenangan yang hakiki adalah caranya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketentraman yang sejati, itulah ketentraman yang hakiki ya. Caranya apa? Ayat ini di dalam surat Ar-Ra'd ya, Allah menjelaskan kalau kita ingin hidup tenang, kalau kita ingin hidup tentram, maka banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini jadi problem lagi, Ustaz. Perasaan saya sudah zikir, saya sudah ngingat-ngingat Allah, kok masih belum tenang hidup saya? Kok perasaan hati saya masih belum tentram? Pernah merasakan seperti itu nggak, Pak Haji? Pernah merasakan seperti itu nggak? Yang pernah umroh ya? Saya yakin semuanya kita, perasaan lisan kita udah banyak istighfar, udah banyak memuji Allah, sering mengucapkan kalimat tahlil. Ini kok hati masih belum tentram juga, ada apa ini? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat mendatangkan ketenangan bagi para pelakunya adalah berzikir yang dilakukan secara utuh pelaksanaannya, tidak zikir setengah-setengah gitu ya, bukan zikir sebagian-sebagian. Jadi harus utuh, zikirnya itu harus totalitas gitu ya. Di mana bentuk zikir yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah zikir bilisan ya. Ini yang pertama, yaitu zikir dengan lisan kita ya, yang pertama. Nah, ini bisa jadi kita sibuknya hanya baru di zikir lisan ini, tapi ini luar biasa ya zikir lisan ini ya.
Yang dimaksud dengan zikir lisan ini adalah membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Dan menghindarkan diri dari perkataan kotor dan sia-sia. Karena ada ya orang yang latah gitu kan, tahu latah gitu ya, latah tadina. Sepertinya seperti bahasa Arab, latah tadinya gitu. Kita tahu orang yang latah ya. Jadi ketika dia kaget, ketika dia spontan mengucapkan apa itu kadang kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor yang keluarin. Ini kalau tidak dilatih dengan membiasakan kalimat thayyibah, ya sampai tua seperti itu kelihatannya. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini harus membiasakan lisan kita ini dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Ya, mengucapkan kalimat istighfar ketika mendapatkan nikmat, ya. Mengucapkan kalimat hamdalah ketika mendapatkan musibah, kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, jadi bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu apa? Perkataannya adalah suka mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau nggak penting-penting amat udah diem aja, daripada kita mengatakan sesuatu membawa madarat, ya lebih baik diam, jangan berkata. Nah, itu lebih menyelamatkan kita. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian kata Allah, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Kemudian juga diterangkan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak yang lemah. Ya, perkataan anak-anak sekarang itu anak-anak yang salah gaul dalam perkataannya, mudah sekali mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, mengeluarkan kata-kata hewan, ya, binatang. Banyak yang seperti itu ya, anak-anak itu. Lemah sekali kan berarti pendidikan akhlaknya itu, sehingga banyak mengeluarkan lisan kata-kata yang lemah. Nah, ini harus diperhatikan karena anak-anak ini adalah generasi yang harus kita jaga. Jangan sampai kita punya generasi yang lemah akidahnya, lemah keilmuannya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah di berbagai macam bidang, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, ya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, ya. Jadi permasalahan lisan, permasalahan kata-kata ini pun diatur dalam syariat Islam.
dibahas di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Berzikir dengan lisan dilakukan tidak dengan berlebih-lebihan ya, dalam cara pelaksanaannya. Ya, seperti sambil mengucapkannya dengan suara yang keras, dengan teriak-teriak begitu, tidak perlu. Ya. Atau berzikir dengan zikir yang tidak disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dicukupkan untuk diri sendiri dan mengikuti tuntunan zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 205 dan 206 kata Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu. Ya. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, intinya apa? Ketika kita berzikir dengan lisan kita, dengan hati kita, yang penting apa? Kita rendahkan diri kita, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sholat tiap hari, sholat 5 waktu, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Di luar sholat kita nggak takut kepada Allah. Ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, jadi tidak perlu zikir itu teriak-teriak, nggak perlu. Ya. Tapi kalau beda ya, teriak-teriak dengan mengeluarkan suara itu beda gitu ya. Teriak-teriak ini adalah zikir yang berlebihan maksudnya gitu ya. Sampai kita melihatnya itu capek sendiri begitu. Ya. Bahkan seperti yang menyiksa suara, akhirnya apa? Suara ini habis gitu ya. Sampai batuk-batuk, sampai bahkan ya tidak dicontohkan, tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Pernah melihat kan ada orang sampai teriak-teriak gitu. Ya kalau mengucapkan dengan suara lemah lembut, contoh ya, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini mengeluarkan suara, tidak teriak-teriak, ini tidak berlebihan. Gitu ya. Seperti itu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kita ini, supaya kita tenang ini artinya jangan sampai apa? Kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita jauh dari zikir kepada Allah, ini bisa melalaikan hati dan jiwa manusia. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tidak tentram, tidak tenang. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Ya. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Realita yang terjadi di tengah masyarakat adalah apa? Berapa banyak manusia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan. Bahkan lisannya apa? Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisannya dipenuhi dengan kata-kata dusta, kotor, ghibah, dan ucapan yang sia-sia yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi sebagian kaum muslimin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan dengan cara-cara yang mereka karang-karang sendiri. Nah, ini hati-hati. Ya. Ada bentuk-bentuk zikir yang tidak disunahkan. Maaf ya. Majelisnya Mama Gufron, gimana itu? Ada bahasa Suryani, itu gimana zikirnya itu? Ya. Ngeri sekali itu, ya. Penampilan seperti kiai, penampilan seperti ulama, tapi merusak zikir, merusak syariat Islam. Allah saja saya makan, malaikat saja saya makan, dimakan itu. La haula wala quwata illa billah ya.
Hati-hati, ya. Tidak semua majelis zikir bisa menenteramkan kehidupan manusia, bahkan bisa gaduh saja, ya. Yang kedua adalah apa? Zikir bil qalb, ya. Zikir dengan hati. Nah, ini ya. Jadi zikir yang bisa menenteramkan jiwa seseorang itu bukan hanya sekedar lisannya saja basah berzikir, tetapi zikir yang kedua yang harus dilakukan adalah zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati. Jadi qalbunya, hatinya pun harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Lisannya sibuk berzikir, hatinya gerambiang kemana-mana, yang mungkin ini ya belum bisa menyebabkan apa? Ketenangan di dalam jiwa manusia. Bisa jadi kita udah sibuk lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Qalbunya mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa tentram nggak? Belum tentu tenang. Jadi selain lisannya ingat Allah, juga qalbunya harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk zikir seperti ini harus dikerjakan, ya. Zikir dengan hati. Ya. Apa maksudnya? Adalah menimbulkan rasa ihsan, yaitu rasa apa? Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sehingga banyak apa namanya CCTV di mana-mana. Karena apa? Banyak orang yang sudah apa namanya keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikatnya itu bermasalah. Jangankan di luar masjid, di dalam masjid aja tuh kotak amal bisa dibobol, ya enggak? Ada yang dicongkel, Pak. Ya, kotak amal itu. Ya. Orang sholat Allahu Akbar, rakaat pertama ya imamnya sudah baca Al-Fatihah, begitu masuk surat dia balik ke belakang, dia bobol motor orang. Ya kita nggak ngerti kan, taunya orang mau sholat, ternyata lihat di CCTV, begitu rakaat pertama dia keluar, bobol motor orang, sendal orang diambil, ya pulang nyeker, nggak tenang ke masjid itu akhirnya. Ya. Nah, ini karena apa tadi? Ada orang-orang yang kita lihat penampilannya, ya dari luar masjid kelihatan berzikir, begitu masuk masjid dia keluar, malah apa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Itu yang menjadi alasan, di masjid ini jadi nggak tenang juga akhirnya. Ya. Padahal kalau kita fokus ya terhadap apa namanya ibadah kita di masjid, ya itu juga bisa menjadikan ketentraman di dalam jiwa kita. Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, apa itu ihsan? Mahwal ihsan? Kata malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsan adalah engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Ya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
di dalam kesendirian ini berat, Pak. Tidak semudah ketika kita beribadah kepada Allah secara berjamaah. Ya. Kalau kita berjamaah nih bareng-bareng seperti ini, ya, kelihatan kita seperti orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di dalam kesendirian, nah ini berat nih. Ya, berat. Kalau hati kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak menimbulkan orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, dilatihnya dia taat itu dengan apa? Dipasang CCTV. Ya. Ya repot sekali. Ke kanan ada CCTV, ke sini ada CCTV, ke depan, ke belakang ada CCTV. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memasang, ya, CCTV yang sangat rahasia, yang apa? Bendanya tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu para malaikat. Lebih canggih. Bahkan rekamannya itu sampai akhirat ada. Dan nanti itu akan apa? Ditayangkan di depan umum. Bayangin. Ya. Kalau sekarang kan ada orang berbuat jahat, dirusak aja CCTV-nya, udah hilang barang bukti. Betul kan? Hilang barang buktinya. Ya. Sehingga apa? Selamat dia dari perbuatan jahat, dari perbuatan makarnya. Ya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala merekam itu semua. Ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala yang paling canggih, yaitu para malaikat yang senantiasa mencatat, ya, perbuatan-perbuatan manusia, dan Allah itu tahu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya, ya, di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat 7, ya. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu itu. Ya. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Awas ya, jangan cerita-cerita ke siapa-siapa ya. Dia lagi ngobrol sama temennya. Ini info A1. Temennya cerita lagi ke temannya. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Tadi dibilang sama temen jangan cerita-cerita. Ini info A1. Sampai muter-muter balik lagi. Wah, ini nggak bisa dipercaya ini. Bocor rahasia ini. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa? Kita merahasiakan sesuatu. Ya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seluruh perbuatan amalan kita, Pak, itu akan dijelaskan nanti, akan ditayangkan, akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Artinya apa? Allah merekam, Allah mencatat semua perbuatan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita anggap rahasia maupun yang zahir. Semua itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat berarti rekaman Allah ini. Ya. Sangat dahsyat sekali. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat ayat kursi, ya, ayat yang ke-255, Allah katakan, Allahu la ilaha illahu, ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia,
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, kita ngurusin keluarga, 2 rumah saja, 1 rumah tangga saja, ngantuk, tidur, akhirnya kecapean. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya mengurus langit dan bumi, nggak ngantuk, nggak tidur, Pak. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngurus apa-apa aja tidur kan gitu. Ya kan? Tidur. Padahal nggak ngurusin apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus langit dan bumi, Pak, bisa bayangkan. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Ya. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad, di dalam surat Al-Fajr ayat 14, ya. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya. Jadi semuanya ini apa? Kita diawasi, gerak-gerik kita, semua perbuatan kita ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun merasa tenang aja, nggak ada yang lihat ini, tertipu dia. Padahal Allah maha melihat. Ya. Tenang aja, nggak ada yang lihat. Ya. Padahal Allah maha melihat, merekam semua perbuatan kita. Ya, jadi dengan memiliki kesadaran di dalam diri seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam keadaan mengawasi diri manusia, ya, dan tidak pernah tidur, bahkan tidak mengantuk, ya, mengetahui segala percakapan-percakapan rahasia di antara manusia, maka sifat seperti itulah yang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap seperti itulah yang akan mendatangkan apa? Ketenangan di dalam kehidupan seseorang, karena ia berusaha untuk melakukan hal-hal kebaikan saja dalam kehidupannya. Ya. Manusia ada yang tahu ijazahnya di mana, ya kan? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau manusia terbatas, ada kali ijazahnya? Oh, nggak ada. Tapi Allah tahu, ada nggak adanya Allah tahu. Karena kemampuan manusia terbatas, jadi gaduh itu, jadi nggak tenang. Iya kan? Tapi Allah tahu. Ya. Ijazah kita masih ada apa nggak ada, Allah tahu. Ya. Mau palsu, mau asli, Allah tahu. Ya. Manusia nggak tahu. Pura-pura tahu, gaduh. Pura-pura nggak tahu tapi tahu, gaduh. Iya kan? Allah yang maha tahu. Ya. Nah, ketika kita menyandarkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadikan sumber ketenangan di dalam kehidupan manusia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang. Ya. Mudah ya mengukur perbuatan baik atau perbuatan manusia, perbuatan yang tidak baik itu. Ya. Kalau perbuatan baik itu ukurannya apa? Bisa menenteramkan jiwa manusia. Tetapi kalau perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu akan membuat manusia itu menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Bahkan ketika orang pengen tahu, oh dia langsung merasa nggak nyaman. Nah itu berarti apa? Perbuatan itu keliru. Hati-hati ya. Berapa menit lagi Pak Haji? Sampai jam berapa kita?
perlu sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin dari para jamaah ada yang mau ditanyakan ya tentang makna ilah ya, makna kata ilah ya, yang dijelaskan oleh Said Hawa di dalam kitabnya. Beliau menerangkan ya, ilah yang pertama adalah sumber ketenangan ya. Tidak ada ketenangan yaitu kecuali ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita ya. Dan apa yang menjadikan hidup kita tenang adalah ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan zikir yang benar adalah zikir yang totalitas, yaitu zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan yang ketiga adalah zikir bil arkan, zikir dengan anggota badan. Silahkan para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai sini dulu, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau mau diprotes, gak ada masalah, silahkan ya. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang perlu ditambahkan, ada pengalaman-pengalaman, silahkan ya. Kita berbagi pengalaman di sini ya, tentang sesuatu yang tadinya kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, kemudian ketika kita berzikir kepada Allah ya, silahkan berbagi di sini ya, supaya mungkin nanti di antara para jamaah sedang mengalami masalah yang sama, amalkan zikir ini gitu kan. Nah, luar biasa ya. Silahkan. Waalaikumsalam. Kalau di dekat kita, lingkungan kita ada yang zikir, itu mengganggu lingkungan, itu caranya bagaimana kita negurnya secara baik, secara halus. Karena zikir itu memang agak mengganggu. Contohnya membaca ayat dari Ustaz, la ilaha illallah, itu terlalu. Ya. Contoh di antara bentuk zikir adalah tilawah Al-Quran. Baik nggak tilawah Al-Quran? Baik. Umpama ketika kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, ya kan? Itu baik. Kalau lingkungan kita mayoritas Muslim dan memang itu budaya dari dulu, tidak ada merasa yang terganggu dengan tilawah Al-Quran sampai larut malam, bahkan sampai pagi, ya lanjut saja. Kalau memang itu adalah budayanya seperti itu ya, gitu. Tapi lain hal kalau kita tinggal di perumahan yang itu plural penduduknya, kompleks gitu ya, macam-macam agama, maka ini harus dijaga, zikirnya harus dijaga, karena khawatir ada tetangga kita yang sedang sakit, ada tetangga kita yang perlu istirahat. Ya. Nah, berarti apa? Pengeras suaranya, speakernya dirubah, yang tadinya keluar, maka kita pakai speaker dalam. Nah, seperti itu. Dan ini dikomunikasikan juga. Jadi jangan langsung datang ke DKM marah-marah, gedor-gedor pintu masjid gitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana memusyawarahkan cara mengkomunikasikannya. Karena tadi khawatir ya, kan kalau di perumahan ini bukan agamanya bukan Islam saja kan, ada saudara kita yang Nasrani gitu ya, ada yang mungkin agamanya Konghucu, tapi kalau Kong Samin ya itu orang Betawi ya, kalau itu ya nggak perlu Nah, ini harus tinggal dikomunikasikan ya, cara menyampaikannya begitu Pak ya, supaya tidak mengganggu. Karena kehidupan
Aktivitas orang di perkotaan ini kan sangat sibuk, melelahkan, menguras tenaga, menguras pikiran. Kalau terganggu dengan zikir-zikir kita gitu ya, nah, mereka nggak bisa istirahat gitu ya. Jadi selain niatnya benar, juga cara-caranya itu harus benar. Jangan sampai mengganggu aktivitas orang lain. Begitu. Ini cara kita petasan. Nah, Karena negor. Sama kita juga kirimkan petasan karena negor orang pernah. Semua orang ada di sini. Jadi ada yang negor masjid bahwa itu musik, tapi kemudian dalam tanda kutip jamaah tersebut rumahnya diserang dilemparin petasan. yang dilempari petasan itu rumahnya jamaah apa Rumahnya jamaah yang negor? negor ya itu. Wah, itu keliru ya, keliru itu. Hah? Orang rahasia. Ya keliru ya keliru. Nah, ini kan berarti kita harus belajar ya hal-hal seperti ini, cara cara mengkomunikasikannya ya. Tidak salah dengan zikirnya, juga hati-hati cara mengkomunikasikannya barangkali ya. Mungkin yang mau tadi menegur, menasehatinya juga mungkin niatnya sudah baik, tapi cara mengkomunikasikannya juga pas enggak. Nah, itu kita harus lihat juga ya. Jadi tinggal cara ya, niat yang baik ini kalau pakai cara-cara yang tidak baik, sama seperti saya disuguhi air tapi caranya ngelempar begitu, Ustaz, minum Ustaz. Gak sopan ya. Tapi itu keliru juga ya. Cara-cara yang keliru jangan sampai dibalas dengan cara-cara yang keliru. Apalagi kalau jamaah yang sudah ngaji. Karena sifat Rasulullah itu akhlaknya mulia, pemaaf ya. Jadi jangan sampai membalas perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dibalas dengan yang tidak baik pula. Nah, itu bukan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang menyangkut pribadi gitu ya. Hati-hati. Ya. Biasanya rata-rata kan kita ini emosi dan gak nyamannya itu masalah agama disangkut pautkan dengan masalah pribadi. Nah, ini yang keliru ya. Kita ini emosi kalau pribadi kita yang disinggung gitu ya. Kalau masalah agama dihina, dinista, dia biasa aja, tapi masalah pribadinya ketika disinggung dia merasa tidak nyaman. Nah, ini keliru. Ini hati-hati ya. Ya, seperti itu. Siap. Kalau tadi dari sisi masjidnya yang harus bebenah, tapi juga ada dari kitanya sebagai jamaah yang harus sadar. Kalau kejadian yang baru-baru ini tuh yang di Lombok, Ustaz. Ada turis asing perempuan marah-marah datang ke masjid karena masjidnya pakai toa kan, namanya masjid kalau azan pakai toa, kalau sholat ada toanya juga. Oh, itu marah-marah tuh turis bule itu, ngambil mikrofonnya atau apa gitu. Itu heboh, viral itu. Nah, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan terjadi sama kita yang muslim juga. Misalnya gini, saya kurang nyaman nih sama masjid ini nih. Ini kayaknya masjidnya nggak sunnah nih kan ya. Wah, begitu ada salawat satu baris saja langsung marah nih. Padahal seharusnya seorang muslim kan paham satu kaidah al-adah al-muhakkam. Ketika adatnya di situ sudah begitu dari dulunya sebelum kita datang dan itu sudah diterima, itu menjadi hukum karena memang sholawatnya nggak haram, dan masyarakat sudah menerima sebagai adat gitu. Kita baru datang, tiba-tiba protes. Nah, ini kan harus disadarkan juga muslimnya yang kayak gini. Kecuali memang sampai batas-batas yang di atas normal, di luar normal, ketika speakernya
lewat dari batas kemampuan desibel kita mendengar, udah gitu langsung masuk ke dalam kamar tidurnya lagi suaranya, itu memang persoalan. Cuma kadang-kadang ada juga orang yang nggak mentoleransi, bahkan itu muslim sendiri, Iya. dan dia nggak paham tentang kaidah itu. Iya. Iya betul ya. Jadi dalam berdakwah itu kita bukan hanya sekedar semangat menyampaikan ya, tapi lihat kondisi begitu ya. Lihat kondisi. Bahkan di Lombok itu masjid dibakar waktu itu kan. Masjid yang dibakar itu waktu itu kan. Gara-gara ustadznya itu menyampaikan bahasa yang viral itu waktu itu kan, maaf, kuburan tai anjing. Ya kan? Itu akhirnya masjidnya yang dibakar. Jadi sebetulnya dalam dakwah ini kita harus tadi ya paham tentang adat yang sudah berlaku gitu ya. Terus tentang mayoritas. Waktu saya dikirim ke Lombok itu dikasih tahu kan sama ustadz yang sebelumnya, Ustadz di sini mayoritasnya Nahdlatul Wathon, sama kayak NU lah kalau di sini. Jadi Ustadz kalau mau berdakwah di sana itu artinya secara fikih ya seperti NU lah di Jawa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah fikih dakwahnya, nah gitu ya. Padahal ya kalau saya kan kalau fikih ya ikutnya tuh Muhammadiyah kan, nggak sholat yang nggak pakai kunut, nggak pakai usoli gitu ya, nggak. Tapi begitu ketika saya dikirim ke Lombok, itu saya di training dulu sama ustadz yang lain, hafalin dulu doa kunut ya, gitu ya, yang tentang tahlilan apa segala macam, gitu ya. Bukan berarti saya pengen diterima dakwahnya di sana, bukan. Karena ini dalam rangka kita menjaga ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi yang kita jaga itu adalah persatuannya, bukan masalah perpecahannya. Jadi harus lebih harus lebih jeli lagi. Tapi ya ketika saya di masjid yang memang itu adalah masjid basis kita ya kita harus kembali ke awal ya fikihnya itu. Jangan sampai malah di tempat kita kebalikannya dengan fikih kita di NU gitu ya. Nah, ya saya kembali kalau masjid kita memang di situ Muhammadiyah ya kita ke Muhammadiyah kembali gitu ya. Gak kunut, nggak usoli, zikirnya juga yang nggak dengan suara keras. Ya waktu di Lombok ya saya dituntut untuk berzikir berjamaah bersama jamaah begitu ya. Juga harus pakai kunut. Ya ketika itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun di situ memang. Ya. Jadi kita harus jaga persatuan itu. Jadi ini yang harus perlu kita perhatikan, dakwah itu bukan semau kita menyampaikan kebenaran, tetapi cara-caranya. Jangan sampai keras terhadap kaum muslimin, lembek sama musuhnya. Nah, gitu maksudnya. Itu kebalik, dulu Nabi itu lemah lembut terhadap kaum muslimin, keras terhadap orang-orang kafir, terhadap musuh-musuhnya. Ini jangan kebalik, gitu ya. Kalau ada yang kurang-kurang, gitu kan? Ini beda nih pemahaman kita nih Ustaz, beda. Nah, ini kita bisa ngobrol di belakang layar aja lah bahasanya gitu ya. Nah, jangan sampai di depan umum lagi khutbah Jumat, lagi ceramah gitu ya. Kita menyampaikan sesuatu yang bisa membuat gaduh para jamaah. Gitu, seperti itu ya. Ya sama ketika kita di Mekah gitu kan. Waktu kita ibadah haji, kita nggak bisa protes. Yang biasa kunut di sini kok di sana nggak kunut, jangan-jangan itu cabang Muhammadiyah Mekah. Ya nggak ada ya. Kata Ustaz Adi Hidayat itu cabang Muhammadiyah Mekah. Ya bukan, kita ikut madhab setempat. Kalau nggak ikut madhab setempat repot, karena lagi tawaf, lagi ibadah itu banyak bersentuhan dengan wanita kan, dengan bukan mahram itu bisa batal terus kita ya. Tapi kalau kita ikuti madhab setempat menjadi tenang. Nah itu contoh ya dalam ibadah haji yang nanti sekitar 2 bulan lagi nih ya akan
masuk kita di bulan haji, yang dicontohkan nilai-nilai di sana itu adalah persatuan kaum muslimin, sangat luar biasa sekali. Itu kan lintas madhab, lintas negara, bayangin. Semua orang tumplak di situ, sami'na wa ata'na terhadap pemimpin. Luar biasa kan? Itu nilai haji. Jangan malah setelah pulang dari haji kita besar-besarkan lagi perbedaan. Nah, jadi tidak ada nilainya kalau begitu ya. Itu ibadah yang sangat luar biasa ya. Jadi dalam segala kehidupan kita di dalam ajaran Islam itu sudah kita lihat gitu ya, pelajaran-pelajaran ilmunya sudah banyak, tinggal bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama. Begitu ya Pak Haji, insyaallah cukup, sudah jam 6 lewat ya. Mungkin ini saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk bulan depan pembahasannya adalah zikir bil arkan. Ini satu lagi ya, karena dalil-dalilnya belum saya cantumkan. Nah, ini juga penting ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan berikutnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan datang dari saya pribadi. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.